Baik, jumpa kembali di channel kami. Jadi di video ini akan dibahas contoh soal seleksi kompetensi bidang untuk Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham bagian kedua. Jadi langsung saja teman-teman di soal nomor 1. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada pasal A. Pasal 24 ayat 1, B. Pasal 24 ayat 2, C. Pasal 25, D. Pasal 26 ayat 1, E. Pasal 27 ayat 1. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D. Pasal 26 ayat 1. Jadi pembahasan untuk soal nomor 21 adalah pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Soal nomor 22, prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut dengan A. Aksio popularis, B. Aksio imparsial, C. Aksio holografis, D. Aksio posita, E. Klausul eksemsi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah A. Aksio popularis. Aksio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Soal nomor 23. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. A. Mahkamah Agung, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri Hukum dan HAM, E. Menko Polhukam. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Presiden. Jadi 9 hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. Soal nomor 24. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan masa jabatannya selama dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 10 tahun. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah B. 4 tahun. Jadi sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Soal nomor 25. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada A. Hakim, B. Ketua Pengadilan, C. Panitera Pengadilan, D. Penuntut Umum, E. Kuasa Hukum terdakwa. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah D. Penuntut Umum. Jadi penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Soal nomor 26. Pasal yang mengatur hak asasi wanita berkaitan dengan perkawinan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah A. Pasal 50, B. Pasal 51, C. Pasal 53, D. Pasal 56, E. Pasal 62. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah B. Pasal 51. Jadi hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 51 ayat 1 sampai 3. Soal nomor 27. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu yang telah dijual hak ekonominya dapat beralih kembali kepemilikan hak ekonominya kepada pelaku pertunjukan setelah A. 70 tahun, B. 50 tahun, C. 30 tahun, D. 25 tahun, E. 10 tahun. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah D. 25 tahun. Jadi sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan atau dijual hak ekonominya. Kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Soal nomor 28.
Pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan A. Peradilan umum, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Militer. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah A. Peradilan umum. Jadi pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Soal nomor 29, asas hukum di mana sebuah perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa disebut dengan A. Asas retroaktif, B. Asas indibo pro reo, C. Asas similia similibus, D. Asas equality before the law, E. Asas pacta sunt servanda. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah C. Asas similia similibus. Soal nomor 30, perkara-perkara di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga kecuali A. Status hukum properti, B. Kepaililitan, C. Hak kekayaan intelektual, D. Lembaga penjamin simpanan, E. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah A. Kecuali status hukum properti. Jadi selain berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang PKPU, pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jelas, jawaban soal nomor 30 adalah A. Soal nomor 31, Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi bidang-bidang di bawah ini, kecuali A. Bidang penelitian dan pengembangan, B. Bidang pencegahan, C. Bidang penindakan, D. Bidang informasi dan data, E. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah A. Kecuali bidang penelitian dan pengembangan. Jadi jelas, soal nomor 31 jawabannya adalah A. Soal nomor 32, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk A. Memilih keyakinan politik, B. Beribadah menurut agama dan keyakinan, C. Tidak diperbudak dan diperhamba, D. Bebas bertempat tinggal di wilayah NKRI, E. Berkumpul dan berserikat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah E. Berkumpul dan berserikat. Jadi dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Soal nomor 33, pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah Pabean Indonesia wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila nilainya setara atau lebih dari A. 25 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, C. 100 juta rupiah, D. 250 juta rupiah, E. 500 juta rupiah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah C. 100 juta rupiah. Jadi setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan atau mata uang asing dan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar atau bilet giro paling sedikit 100 juta rupiah atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah Pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jelas, jawaban soal nomor 33 adalah C. Soal nomor 34, berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, jumlah anggota Komnas HAM adalah sebanyak A. 10 orang, B. 20 orang, C. 25 orang, D. 33 orang, E. 35 orang. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah E. Jadi sebanyak 35 orang. Sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Soal nomor 35, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang paling lama A 7 hari, B 14 hari, C 20 hari, D 21 hari, E 30 hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah C, 20 hari. Jadi perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Soal nomor 36, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor A nomor 30 tahun 2002, B nomor 32 tahun 2002, C nomor 30 tahun 2003, D nomor 32 tahun 2003, E nomor 32 tahun 2004. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah A. Jadi diatur pada nomor 30 tahun 2002. Jadi cukup jelas bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 adalah tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soal nomor 37, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada A. DPR, B. Presiden, C. KPK, D. Menteri Keuangan, E. Dirjen Pajak. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah D. Presiden. Jadi PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Soal nomor 38, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku selama A. 25 tahun, B. 50 tahun, C. 70 tahun, D. sampai dengan penciptanya diketahui, E. tanpa batas waktu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah E. Berlaku selama tanpa batas waktu. Jadi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Soal nomor 39, untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Sehat jasmani dan rohani, B. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada proses pemilihan, C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, D. Memiliki integritas moral yang tinggi, E. Melepaskan jabatan struktural selama menjadi hakim ad hoc. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah B. Kecuali berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada proses pemilihan. Soal nomor 40, dalam pembuktian dan pembuatan putusan hukum, alat bukti yang sah dan dapat digunakan meliputi di bawah ini, kecuali A. Surat, B. Keterangan saksi, C. Keterangan terdakwa, D. Keterangan penuntut umum, E. Petunjuk. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah D. Petunjuk. Jadi alat bukti yang sah antara lain 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan terdakwa, 4. Surat, 5. Petunjuk. Jelas, soal nomor 40 jawaban yang tepat adalah D. Keterangan penuntut umum. Sekian pembahasan kita tentang soal SKB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga soal-soal ini dapat menjadi acuan untuk belajar pada seleksi CPNS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.